Kita selalu setiap hari berdoa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tiap hari kan doa itu, Pak, sesuai dengan arahan Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, Rasul ini kan di bulan Ramadan itu ada hari yang istimewa, bekerja sedikit tapi dapat balasan berlimpah, beribadah sebentar tapi nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup selama 1000 bulan. Apa? Lailatul Qadar. Ramadan ini awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan di mana di fase pertama Allah menumpah curahkan rahmatnya, di fase pertengahan Allah menurunkan maghfirahnya, dan di akhirnya Allah akan membebaskan hambanya dari sentuhan api neraka. Di waktu yang singkat ini hanya satu hadis yang saya ingin sampaikan terkait dengan betapa istimewanya Ramadan, betapa spesialnya Ramadan, sehingga kita sudah berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan sejak kita berada di bulan Rajab. Lalu ada apa? Dan kenapa begitu spesialnya Ramadan ini bagi kita semua? Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu rahmatullah, riwayat Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Arnauti dari seorang sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Beliau adalah satu dari 10 sahabat yang sudah mendapatkan tiket surga, Bapak Ibu. Meriwayatkan sebuah hadis. Di dalam hadis itu berisikan tentang dialog beliau dengan Rasulullah. Kata Tolhah, kana rajulaini wa islamuhuma kana jami'an. Saya punya 2 sahabat. Yang 2 sahabat ini hubungannya sangat dekat sekali. Sahabat karib. Kalau istilah sekarang apa namanya? Bestie. Jadi kemana-mana selalu berdua, kemana-mana pergi berdua, sampai sahabat ini luar biasa. Di saat mendengar panggilan jihad dari Nabi Muhammad SAW, berangkat juga berdua. Di tengah pertempuran itu, di saat 2 sahabat ini berjuang membela tanah air, membela kehormatan, membela kemuliaan agama ini, disebutkan kata Tolhah, ustushhida ahaduhuma, satu dari 2 sahabat ini syahid, gugur sebagai syuhada. Adapun yang satu lagi selamat dari medan pertempuran itu, lalu dia kembali ke kampung halamannya, tinggal di kampung halamannya 1 tahun, sumatufian, dan akhirnya sahabat yang kedua ini pun meninggal dunia juga di kampung halamannya. Dan Tolhah cerita, 2 sahabat ini sudah meninggalkan kami dulu ya Rasulullah. Nah, faro'aitu fil manami, semalam saya bermimpi, mimpi tentang 2 sahabat ini. Apa mimpinya? Idza ana bihima inda babil jannah. Aku bermimpi bertemu dengan 2 sahabat ini, sudah berada di dalam sorga dan di dekat pintu sorga. Jadi luar biasa Bapak Ibu, Tolhah ini satu sudah mendapatkan garansi melalui lisan Nabi, dia itu calon penghuni sorga, dan dia sendiri memang bermimpi, salah satu mimpinya dia sudah berada di dalam sorga. Jadi mungkin ini untuk menguatkan kabar Nabi bahwa dia itu adalah calon penghuni sorga, diberikan kabar oleh Allah lewat mimpi. Jadi kalau Bapak Ibu di antara yang hadir di sini ada yang pernah bermimpi, ada Bapak Ibu mimpi sudah berada di sorga gitu. Nah itu
merupakan sebuah anugerah. Bisa jadi ini ilham, pemberitahuan dari Allah. Karena kan info dari Allah kepada seorang itu bisa jadi lewat mimpi. Kalau kepada para nabi kan namanya wahyu, nabi mendapatkan kabar salah satunya lewat mimpi. Nah, kepada orang-orang tertentu juga sudah menjadikan mimpi itu sebagai sebuah isyarat. Nah, kebetulan Tolha itu bermimpi. Ketika kami sudah berada dekat pintu surga, sedang menunggu kapan nih bisa masuk menikmati indahnya surga itu. Fakharaja kharijun, tiba-tiba keluarlah sang penjaga surga itu, malaikat. Ketika malaikat keluar, kemudian kata malaikat itu mengizinkan kepada satu di antara kami bertiga itu, satu masuk surga, tinggal berdua. Ditunggunya malaikat itu kapan keluar dari pintu surga. Tiba-tiba gak lama kemudian fakharaja kharijun, keluar lagi dan mengizinkan kepada sahabat kami yang kedua, maka masuk surga lah. Tinggal Tolha sendiri begitu, dalam hatinya mungkin berikutnya berarti saya masuk surga. Ditunggu dan keluarlah malaikat. Ketika malaikat keluar, apa yang diucapkan oleh malaikat itu? Dia berkata kepada Tolha, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Maaf, engkau belum saatnya masuk ke dalam surga ini. Kagetlah Bapak Ibu Tolha, terperanjat, karena dalam mimpinya sudah dinanti-nanti gitu. Pas tiba-tiba malaikat keluar, engkau belum saatnya masuk. Dia terbangun dan akhirnya baru sadar, oh dia sedang tertidur mimpi. Tapi ini bukan mimpi begitu, mimpi lewat begitu saja. Terus terngiang-ngiang dalam benaknya. Keesokan harinya diceritakan kepada para sahabat dan jadilah berita ini viral di kalangan para sahabat sampai ke telinga para sahabat pada waktu itu. Dan para sahabat bertanya-tanya, ada yang janggal kayaknya dalam mimpi Tolha ini. Ada yang ingin ditanyakan sebenarnya. Apa yang ingin ditanyakannya itu? Bukan masalah kenapa Tolha belum diizinkan masuk surga, tapi ternyata di saat malaikat memberikan kesempatan kepada dua sahabat Tolha tadi untuk masuk surga, yang pertama kali masuk surga itu bukan orang yang syahid. Jadi yang pertama masuk surga itu orang yang selamat dari medan pertempuran itu dan kembali kampung halamannya, matinya normal seperti biasa pada umumnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua yang syahid. Bukankah orang yang syahid itu besar pahalanya? Tapi kok giliran masuk surga kalah duluan gitu. Datanglah Tolha kepada Rasulullah, ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan klarifikasi. Berarti kan mimpi ini diyakini ini sahabat ini memang nanti masuk surganya. Yang mati karena syahid itu nomor dua. Rasulullah Bapak senyum. Kenapa kalian kaget? Tolha, kenapa kalian bingung? Yang bingung dong Rasulullah. Bukankah orang yang syahid itu besar pahalanya? Walaunu launu dami, warnanya warna darah di dunia, baunya bau amis, itu darah yang mengalir. Tapi kata Nabi itu dalam hadis terkait dengan fadilah keutamaan orang yang syahid itu apa? Warihu rihul miski. Nanti di saat dibangkitkan dari alam kuburnya di yaumul kiamat, darah yang mengalir itu akan wangi semerbak minyak kasturi. Beberapa pekan yang lalu Bapak Ibu saya menyaksikan sebuah testimoni dari para dokter yang merawat para korban kekejaman Israel di Gaza. Beberapa minggu yang lalu, jadi ada beberapa dokter yang memberikan sebuah testimoni, ya, pengakuan bahwa di saat merawat para korban Gaza, Bapak Ibu, ada yang putus badannya, ada yang udah gak karu-karuan wajahnya karena tertimpu bangunan, kena rudal bom. Itu dokter mengatakan, bahkan ada yang baru diketemukan, baru 1 hari baru ditemukan, masih lukanya masih menganga. Kami gak mencium bau amis, wangi katanya.
Kalau ini benar berarti ya jangankan nanti di yaumul kiamat, pahala keutamaan orang yang syahid itu belum pernah memperlihatkan di dunia. Masuk surga tanpa hisab, kata Nabi. Khusus orang yang syahid, asal benar syahid bukan sangit, niatnya benar, caranya juga benar. Masuk surga tanpa hisab, lewat jalan tol. Jadi gak ada tuh hisab, perhitungan amal-amalnya, enggak. Kalau dia kebetulan matinya dalam keadaan bujang, belum nikah, bidadari katanya. Ini kan luar biasa, Pak. Bahkan ada sebuah riwayat kata Nabi, kalau kalian tahu tuh nikmatnya orang yang mati karena membela agama Allah, kalian pasti akan minta mati, dihidupkan lagi, mati lagi, karena dia ingin mati dalam keadaan syahid. Tapi maaf Rasul, kok kenapa dia tidak masuk surga? Karena duluan dibandingkan dengan orang yang gak syahid. Rasul menjawab, tahu gak sebabnya wahai Toha? Rasul menjawab dengan pertanyaan lagi. Allah Rasulullah begini, alaisa ba'dahu qad makasa sanatan. Bukankah orang yang selamat dari medan pertempuran itu, ketika dia pergi ke medan perang itu dia selamat. Setelah selamat itu dia kembali ke kampung halamannya dan tinggal di kampung halamannya 1 tahun, usianya lebih panjang dari sahabat yang mati duluan itu, yang gugur di perang itu. Bala ya Rasulullah, betul. Rasul berkata nih, dan ketika sudah kembali kampung halamannya di tahun itu, wa adraka Ramadan fasoma wa sholat kaza kaza min sajdatin. Dan kemudian ketika di tahun itu disentak bertemu dulu dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu dia puasa, dia sholat, dan mungkin dia isi Ramadannya dengan berbagai kebaikan. Betul ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, tahu kan jarak kebaikannya antara yang satu yang di tahun itu dia mati di medan perang, tapi pada tahun itu tidak bertemu dulu dengan bulan Ramadan, dengan satu sahabat lagi yang sama-sama berangkat ke medan juang, tapi kebetulan umurnya lebih panjang 1 tahun, dan kebetulan di tahun itu dia bertemu dulu dengan bulan Ramadan, dan di Ramadan itu dia optimalkan, dia seriusi, dia isi setiap detik, setiap saatnya, tidak ada kecuali kebaikan. Tahu gak perbandingan kebaikannya? Fama bainahuma ka'ab'adi bainas samai wal ardh. Jaraknya, kebaikannya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Apa? Ramadan. Jadi sahabat yang masuk surga duluan itu Ramadannya lebih banyak 1 kali dibandingkan sahabat yang wafat duluan, karena syahidnya itu. Dua-duanya sama berjuang, pergi ke medan juang, cuma yang satu umurnya masih panjang dan bertemu dulu dengan bulan Ramadan. Nah, barakallahu, oleh karena itulah tentu di saat kita sekarang sudah berada di hari kelima di Ramadan 1446 ini, dan di tahun ini kita sempat bertemu dulu dengan bulan Ramadan, berarti ini merupakan sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, asalkan benar-benar kita serius. Nah, pertanyaannya, kita sudah berapa kali Ramadan? Yang hadir di sini saya nggak tahu usianya paling sepuh berapa, ada 55 kali ya, karena 60 itu kan udah pensiun ya gitu. Katakan saya bapaknya kamu, usia saya sekarang 50 tahun, diambil usia akhir balik 15 tahun lah katakan, berarti sudah 35 tahun. Setiap langkah gerak apapun yang saya lakukan dicatat, termasuk sudah 35 kali saya masuk bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, akankah Bapak Ibu Ramadan yang sudah kita lewati ini bertahun-tahun, ada yang mungkin bisa jadi 50 kali, bisa jadi 70 kali, tergantung berapa lama usia kita, akankah Ramadan ini mengantarkan kita untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah yang layak, kemudian layak untuk bisa bertemu dengan Allah di surga Allah nanti yang khusus bagi orang yang sukses puasanya itu? Kata Nabi, inna fil jannati abwab, surga itu nanti ada pintu-pintunya.
Dan ada khusus satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, ada khusus pintu surga namanya ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, yang tidak bisa dinikmati kecuali bagi mereka yang berpuasa. Puasanya itu benar loh, sempurna, optimal, serius. Ataukah kita khawatir termasuk ke dalam golongan kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-juwal atas? Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ketika diaudit puasanya dia hanya bisa memberikan kepada Allah haus dan lapar saja. Ketika Rasulullah naik mimbar, ini bisa disampaikan juga oleh para ustaz, kan ini riwayat sahabat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah pernah suatu ketika naik mimbar, Bapak Ibu, baru naik mimbar Rasulullah berkata amin, amin 3 kali. Para sahabat kaget, ditanya Rasul, kok kenapa kau baru naik mimbar mengucapkan amin? Bukankah amin itu untuk menutupi khutbah engkau biasanya? Ada apa ya Rasulullah? Oh tadi baru aku naik mimbar. Qala Jibril, Jibril berkata kepadaku, Rogma anfi rajulin adraka Ramadana falam yughfar lahu. Rugilah seseorang barang siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dari Ramadan ke Ramadan bisa berjumpa dengan Allah, nauzubillah, dosanya masih banyak. Bukankah puasa ini ibarat mesin cuci? 11 bulan setiap tahun kita mungkin pernah salah, pernah khilaf. Nih kata Allah, aku berikan 1 bulan saja, manfaatkanlah bulan ini. Kenapa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya. Kita selalu setiap hari berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Tiap hari kan doa itu sesuai dengan arahan Nabi. Ketika ditanya oleh Aisyah, Rasul ini kan di bulan Ramadan itu ada hari yang istimewa, bekerja sedikit tapi dapat balasan berlimpah, beribadah sebentar tapi nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup selama 1000 bulan. Apa? Lailatul Qadar. Kan cuma semalam. Saya baca kitab Mukashafatul Qulub, Bapak Ibu, karya Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan fadilah keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya kan karena di malam ini, di Ramadan itu kan ada malam Lailatul Qadar. Itu awal mulanya turunnya Lailatul Qadar menurut riwayat Imam Ibnu Abbas. Nabi itu cerita kepada para sahabat-sahabat, tahu yang dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang manusia yang gagah perkasa, hidupnya berapa? 1000 bulan. Setiap detik menitnya waktunya habis buat berjihad, Bapak Ibu. Sampai kuda yang dia tunggang itu nggak pernah bersih dari debu selama berapa lama? 1000 bulan itu. Dan dia itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali, nggak bisa ditaklukkan oleh musuh-musuhnya pada waktu itu. Ya, hingga sampai kemudian musuhnya itu bingung gimana caranya. Akhirnya apa? Dipanggillah istrinya, dirayu tuh. Agar supaya ini cara satu-satunya untuk menaklukkan orang ini istrinya sendiri yang harus menaklukkan. Laki-laki itu, pemuda itu, ya, yang gagah itu namanya Syami'un kalau dalam cerita Israel ya. Jadi kisah di Indonesia namanya Samson. Samson Betawi asli punya kan diambil dari kisah ini, Bapak Ibu. Jadi gagah perkasa. Akhirnya dirayulah istrinya itu. Kalau engkau bisa mengikat suamimu itu, apakah berikan sebongkah emas. Perempuan kalau sudah dikasih emas permata lulu, sehingga cerita lagi tidur, diikatlah itu Syami'un itu ceritanya itu dengan tambang dari ijung itu. Ketika dia bangun sekali menggerakkan badannya, terurailah ikatan itu, putuslah itu ikatan itu. Hingga kemudian keesokan harinya diikat lagi, diganti. Bukan dengan tambang lagi, karena dia datang kepada musuh-musuh Syami'un itu, katanya sedang ganti pakai rantai, diikat dengan rantai. Sekali gerakan badannya, putuslah rantai itu. Datanglah iblis, kata iblis begini, untuk supaya engkau bisa mengikat itu Syami'un,
Apa? Tanya tuh sama istrinya, bujuk rayu, apa sih rahasianya, kekuatannya. Akhirnya kata Syami'un itu, ya, kalau engkau ingin mengikat aku dan aku tidak berdaya dengan ikatan itu, jangan kau ikat dengan tambang, dengan rantai, apa? Ikat dengan rambutku. Sehingga cerita dikisahkan itu dikisahkan Ibnu Abbas dan kisah cerita Israel. Ini Syami'un itu kebetulan punya rambutnya dikepang, sedang tidur diikatlah dengan rambut itu, dan ternyata benar Bapak Ibu, Syami'un tidak berdaya. Karena tidak berdaya, diambillah, dieksekusilah, mau dibunuh oleh musuhnya pada waktu itu. Ketika dia tidak berdaya itu, kemudian dia berdoa lagi, ya Rabb, ya Allah, aku tidak berdaya menghadapi kekuatan musuhku ini, berikanlah aku kekuatan kembali agar aku bisa terlepas dari ikatan itu. Bapak Ibu, ketika dia sedang disalib, diikat di sebuah tiang, dia gerakan itu badannya, terputuslah itu ikatan itu, dan bangunan yang digunakan untuk mengeksekusi Syami'un itu runtuh dan mengenai musuh-musuhnya pada waktu itu, dan matilah semua kecuali Syami'un itu. Rasulullah hanya berkata, aku ingin sekali umatku ini seperti dia itu Syami'un. Di zaman Bani Israel usianya 1000 bulan, badannya hebat, karena kehebatan badannya habis waktunya buat berjihad. Sementara umatku tidak lebih daripada sitina wasabi, usia umatku kan kisaran 60 sampai 70 tahun. Sementara ada umat Bani Israel yang usianya panjang, waktunya habis buat beramal. Maka turunlah qadar. Ada nih, jangan 1000 bulan, cuma 1 malam, cuma ada di bulan Ramadan. Apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, kalau kalian beramal di 1 malam ini, lebih baik daripada orang yang sudah beramal sekian ribu tahun, ribu bulan seperti Syami'un itu. Ini khusus buat umat mubayin Nabi. Cuma itu hanya ada di bulan Ramadan, dan Allah rahasiakan malam-malam itu, dan Nabi pun juga merahasiakan. Walaupun para ulama sampai berpendapat 40 qaul tentang kapan itu Lailatul Qadar, tapi tanggalnya itu juga tidak ada yang disepakati. Nabi hanya berkata, "Faltamisuha fi asril awakhir min Ramadan." Udahlah, cari saja oleh kalian, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sempat Rasulullah ingat mau menyampaikan kepada para sahabat, ini Lailatul Qadar ini hari ini malam kesekian. Cuma waktu itu ada sahabat yang berantem, Bapak Ibu, cekcok. Kata sahabat yang satu, Ramadan tanggal ini. Kata satu lagi, Ramadan bukan malam ini. Ketika itu kata Rasulullah, tiba-tiba entah mengapa nih, gara-gara melihat percekcokan kalian, aku lupa jadinya itu malam Lailatul Qadar itu persisnya tanggal berapa. Kalau begitu gini saja, faltamisuha fi ashril awakhir. Cari saja, usahakan oleh kalian, hidupkan malam-malam itu di 10 hari terakhir. Dalam riwayat yang lain, minal fitri, khususnya di hari-hari ganjil. Makanya Bapak Ibu, ketika Rasulullah memasuki 10 hari terakhir, idza dakhala al-asrul awakhir, apabila memasuki 10 hari terakhir, syadda mizarahu, mengencangkan kain sarungnya, wa aiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lilahu, menghidupkan malam-malamnya. Hari ini beramal di 1 malam, 1 jam, 2 jam di malam itu, tapi nilainya lebih baik. Ingat Bapak Ibu, bukan sama, lebih baik daripada orang yang sekian tahun seperti Syami'un itu dia beramal. Dahsyatnya Ramadan seperti itu Bapak Ibu. Makanya di tahun terakhir Rasulullah wafat, maka Rasulullah sudah masuk masjid iktikaf ketika memasuki tanggal 11 sampai 20 hari terakhir. Biasanya Rasul iktikaf di 10 hari terakhir. Mungkin Rasulullah menyadari ini adalah tahun yang terakhir, tahun depan tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Rasulullah sudah masuk masjid iktikaf pada tanggal ke-11, 12, 13 sampai akhir Ramadan. Kenapa? Memburu dan menjemput malam Lailatul Qadar. Bapak-Ibu, saya rasa ini saja salah satu di antara sekian kebaikannya. Mari ya
kita manfaatkan momentum-momentum kebaikan ini sebagai tazkirah bagi saya khususnya, begitu juga bagi Bapak Ibu semuanya. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, belum tentu Ramadan tahun depan kita berjumpa lagi. Demikian Bapak Rahmatullah yang saya bisa sampaikan, karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.